Halo Sobat Pegel, coba perhatikan dua gambar ini. Yang satu adalah pasar yang biasa kita datengin bareng ibu, dan yang satu lagi adalah aplikasi belanja di HP kalian. Pertanyaannya, mana di antara keduanya yang disebut pasar? Apakah harus ada gedungnya dulu baru bisa disebut pasar? Simpan jawaban kalian karena jawabannya ada di video ini. Kembali lagi di Pegel Education. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai ekonomi di lingkungan sekitar, khususnya materi pasar. Silakan simak video ini hingga akhir untuk menjawab pertanyaan di awal. Seringkali kita berpikir pasar merupakan tempat. Ternyata tidak sesederhana itu. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jadi selama ada penjual dan pembeli, ada barang, serta ada kesepakatan harga, itu sudah bisa disebut pasar. Dalam pelaksanaannya, pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah tempat menentukan harga. Biasanya terjadi kegiatan tawar-menawar sampai deal. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Pasar bekerja sebagai tempat untuk mengenalkan produk baru ke masyarakat supaya produk tersebut bisa dikenal dan bisa dijual. Jenis pasar menurut barang dan waktu. Yang pertama menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi menjual barang untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar sayur, supermarket, atau toko baju. Selanjutnya adalah pasar faktor produksi. Menjual hal-hal yang dibutuhkan untuk proses produksi seperti modal, tenaga kerja, dan mesin. Contohnya adalah bursa tenaga kerja, tempat orang mencari kerja atau pasar mesin industri. Contoh pasar barang konsumsi adalah supermarket. Dan contoh pasar faktor produksi adalah bursa tenaga kerja. Yang kedua menurut waktu terjadinya. Ada pasar harian yang buka setiap hari, contohnya adalah pasar induk di kotamu. Yang kedua adalah pasar mingguan yang hanya buka seminggu sekali, contohnya pasar Kliwon atau pasar minggu di alun-alun. Yang ketiga adalah pasar tahunan yang hanya buka setahun sekali, contohnya adalah Pekan Raya Jakarta atau pasar Sekaten. Dan yang terakhir adalah pasar temporer atau pasar kaget. Biasanya muncul mendadak di waktu-waktu tertentu, seperti pasar di area Car Free Day atau CFD, atau pasar murah saat menjelang lebaran. Dari penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu bahwa ada pasar yang buka di waktu-waktu tertentu. Jenis pasar menurut wilayah dan bentuk. Yang pertama adalah menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar lokal yang melayani wilayah setempat, contohnya pasar burung atau pasar desa. Pasar daerah melayani satu kota atau kabupaten, contohnya pasar Johar di Semarang atau pasar Beringharjo di Jogja. Yang ketiga adalah pasar nasional, melayani satu negara, contohnya Bursa Efek Indonesia atau pasar saham. Dan yang terakhir adalah pasar internasional, melayani kebutuhan dunia seperti pasar kopi di Brasil yang menentukan harga kopi dunia. Dari pembahasan tersebut, kita jadi mengetahui bahwa jangkauan pasar sangat luas, bisa dari satu negara ke negara yang lain. Yang kedua adalah pasar menurut bentuk atau fisik. Yang pertama adalah pasar konkret atau nyata. Tempat bertemunya penjual, pembeli, dan barang ada di satu tempat yang sama. Contohnya adalah toko kelontong, pasar tradisional, atau mall. Selanjutnya adalah pasar abstrak atau tidak nyata. Transaksi tanpa pertemuan fisik, barang hanya bisa dilihat lewat gambar atau deskripsi. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, dan saham. Menjawab pertanyaan di awal video, baik pasar konkret atau pasar abstrak, keduanya merupakan pasar, karena sudah ada kegiatan ekonomi yang berjalan di dalamnya. Ada kegiatan penjualan, pembelian, dan ada harga yang disepakati. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep pasar telah berkembang melampaui standar bangunan fisik yang ramai dan bising. Pasar adalah sebuah sistem kesepakatan antara penjual dan pembeli yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di dalam kamar melalui genggaman ponsel kita. Pemahaman kita mengenai berbagai jenis pasar, mulai dari pasar lokal hingga internasional, serta dari pasar barang konsumsi hingga faktor produksi, membantu kita menyadari betapa luasnya jaringan ekonomi yang menghubungkan produsen dan konsumen di seluruh dunia. Jadi,
Jawaban atas pertanyaan di awal tadi adalah keduanya adalah pasar, karena esensi pasar bukanlah pada bangunannya, melainkan pada adanya transaksi dan interaksi ekonomi yang terjadi di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.